Marah itu alami, itu fitrah manusia, bisa marah. Dan kadang-kadang marah itu disuruh dalam agama kita. Tapi sampai di mana marahnya, jangan sampai di luar kendali. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, memiliki diri kita supaya menjaga marah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah." Jadi Nabi, siapa yang pandai mengendalikan marahnya, Allah akan tahan azabnya di hari kiamat nanti kepadanya. Dan pula tidak ada satupun ciptaan di dalam kerajaan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun karya di alam semesta ini, melainkan itu adalah ciptaan karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang besar atau yang kecil, sekecil apa jua pun. Jadi dalam kerajaan alam semesta ini, apapun itu adalah hasil daripada karya cipta Malikul Mulki ini. Dan tidak ada satu jua pun kehendak yang bisa terwujud, tidak ada satu jua pun kehendak yang terwujud di alam semesta ini, melainkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Malikul Mulki inilah yang bisa meluruskan kehendaknya tanpa ada yang bisa menghalang-halanginya. Ayo kita berkehendak apakah? Kita hendak kayak ini, kita hendak kayak itu, kita hendak jadi ini, kita hendak jadi itu, kada bakal terwujud kalau kada sesuai dengan kehendak Malikul Mulki ini. Karena kita berada dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Malikul Mulki ini. Tidak boleh satupun makhluk yang berkehendak, tidak boleh satupun makhluk yang bisa terwujud kehendaknya kalau tidak sesuai dengan kehendak yang punya kerajaan Malikul Mulki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebut dirinya dengan Malikul Mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam wirid sembahyang itu ada, dalam bacaan kita sembahyang wirid ada hari-hari kita baca itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya Allah berfirman kepada Nabi kita, wahai Rasul, qul katakan, Allahumma, wahai Tuhan, Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan-kerajaan di dunia ini kepada orang-orang yang kau kehendaki. Si ini jadi raja di sini, si itu jadi raja di sana, ini jadi raja di situ. Itu kehendak dari Allah Al-Malikul Mulki ini. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang mencabut kerajaan itu dari orang yang kau kehendaki. Kalau ada orang yang berhenti jadi raja atau diberhentikan jadi raja, itu hakikatnya Malikal Mulki ini yang mencabut kerajaan itu. Kalau sudah dia menghendaki ini orang besok harus berhenti jadi raja, besok dia akan berhenti jadi raja. Wa tu'izzu man tasha, engkau Malikal Mulki memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau pula yang menghinakan orang yang kau kehendaki.
biyadikal khair, dengan engkaulah kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Malikul Mulki ini bisa memberi kerajaan kepada hambanya, bisa mencabut kerajaan dari hambanya, bisa memuliakan hambanya, bisa menghinakan hambanya. Ini bagian dari nama Allah Malikul Mulki. Orang hari ini mulia, besok bisa jadi hina. Orang hari ini hina, besok jadi mulia. Itu adalah kuasa kehendak daripada Malikul Mulki ini. Ini nama Allah yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau kita mengerti Malikul Mulki ini, kita takut kepada Allah, karena Dia bisa. Hari ini kita mulia, besok kita bisa jadi orang hina. Hari ini kita jadi raja, besok kita bisa berhenti jadi raja. Dan itu tidak ada sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat Al-Quran tadi itu menafsirkan apa yang dimaksud dengan Malikal Mulki. Apa arti dari Malikul Mulki? Nama Allah yang ke-84. Artinya sekalinya Malikul Mulki itu artinya tu'til mulka man tasha. Engkau yang memberi kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau pula yang mencabut kerajaan orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau pula yang memuliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasha, engkau pula yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kapan kita tahu diri kita sedang dimuliakan Allah? Kapan kita tahu diri kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, di saat kita dimudahkan berbuat baik oleh Allah, maka di saat itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Itu saat kita jadi orang mulia. Hari ini kita mudah sembahyang, hari ini kita mudah baca Quran, hari ini kita mudah menolong sesama, hari ini kita banyak berzikir. Berarti hari ini Allah tu'izzu man tasha, Allah sedang memuliakan kita. Kapan kita tahu Allah sedang menghinakan kita? Di waktu kita kesulitan berbuat taat, di waktu kita mudah berbuat maksiat. Hari ini banyak kita maksiat, macam-macam. Hari ini berdusta ada, hari ini menggibah orang ada, hari ini memandang yang haram ada, hari ini macam-macam maksiat. Ketahuilah bahwa pada hari ini berarti Allah tuzillu man tasha, Allah sedang menghinakan kita. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, menyikapi apa kehendak Allah kepada diri kita. Apakah Allah hari ini berkehendak kita jadi orang mulia? Kita lihat mulai pagi sampai pagi, kayak apa tingkah laku kita. Kita kontrol, kita hisap diri kita mulai pagi sampai petang, ke sana kemari, ke sini, ke situ, ke situ, ke sini. Ternyata semua urusan baik, urusan taat. Berarti Allah hari ini adalah sedang memuliakan kita. Kita periksa hari ini diri kita mulai pagi sampai pagi, ujuk-ujuk ke dahruan, ke situ, beremian, ke sini, ada manfaatnya, ke sini, ada manfaatnya. Berarti Allah hari ini sedang menghinakan kita. Kita harus bisa menyadari yang demikian itu, bisa menyikapi Allah sedang berbuat apa dengan kita. Kemuliaan di sisi Allah tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan rezeki. Kemuliaan di sisi Allah tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki lancar, duit banyak, berarti Allah sedang memuliakan kita. Itu salah. Hari ini hutang banyak, hari ini duit habis, pemasukan kada, berarti hari ini Allah sedang menghinakan aku. Itu salah. Allah memuliakan manusia hambanya bukan dengan rezeki,
dengan rezeki yang nampak. Tapi Allah memuliakan hambanya itu dengan rezeki-rezeki yang maknawi, rezeki-rezeki batin seperti taufik, hidayah, dan inayah berbuat kebaikan. Dan Allah menghinakan hambanya itu demikian pula. Dicegahnya taufik, dicegahnya hidayah, sehingga malas hari ini kita untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu bagian dari kandungan Malikul Mulki. Dia bisa memuliakan orang yang dia kehendaki, dia bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Hari ini si A mulia, besok B yang mulia, silih berganti. Di zaman Rasulullah SAW ada orang besar, orang kaya raya, Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy, penentang Rasulullah SAW. Ini totuha suku Bani Jumah, salah satu suku di Quraisy. Quraisy itu suku besar. Di bawah Quraisy itu banyak orang suku-suku. Ada Bani Makhzum, itu Abu Jahal. Ada Bani Adi, Sayyidina Umar. Ada Bani Taim, Abu Bakar. Ada Bani Umayyah, Sayyidina Utsman. Ada Bani Hashim, Abu Talib, Sayyidina Ali. Banyak bani-bani itu suku-suku kecil di bawah suku Quraisy. Nah, Umayyah bin Khalaf ini sangat mulia, dihormati karena dia pemimpin suku Jumah dan dia orang kaya raya. Budaknya, pebudak Umayyah, orang negro, orang hitam bernama Bilal bin Rabah. Berapa tahun Bilal ini jadi orang hina di mata manusia. Budak, tuannya orang hebat, Umayyah bin Khalaf. Tapi Allah dengan Malikul Mulki, Allah bisa menghinakan orang yang dia kehendaki, memuliakan, menghinakan, itu urusan Allah. Pada perang Badar, Islam dengan kafir berperang, akhirnya Bilal sendiri yang membunuh Umayyah bin Khalaf itu. Bilal sendiri yang membunuh tuannya yang suka menyiksa dengan Bilal di waktu sebelumnya itu. Nah, sejak itu Bilal menjadi orang yang mulia, Umayyah jadi orang yang terhina, dan sepanjang masa Bilal akan dikenang sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tu'izzu man tasha, Allah memuliakan orang yang dia kehendaki, Allah menghinakan orang yang dia kehendaki. Allah beri kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, Allah tarik kekuasaan. Banyak kerajaan-kerajaan dunia yang secara akal, secara adat sulit untuk diberhentikan menjadi raja. Tapi kalau Allah menghendaki, dengan sendirinya turun tahta secara terpaksa. Negeri kita contoh bagaimana Allah memberi kerajaan kepada seseorang, Allah tarik kerajaannya. Allah beri kerajaan kepada Soekarno, presiden pertama Indonesia. Beliau jadi presiden, Allah tarik kerajaannya, Soekarno diberhentikan. Padahal ini bapak proklamator, pejuang luar biasa. Allah muliakan, Allah beri kerajaan, Allah tarik lagi kerajaannya. Soekarno pun lengser. Naik Soeharto luar biasa kuatnya, tentara, polisi, semua di bawah Soeharto. Secara akal kadang mungkin Soeharto bisa dilengsirkan. Partai-partai semua dikuasai oleh Soeharto, DPR dikuasai Soeharto, MPR dikuasai Soeharto. Tetapi begitu Allah tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah bisa mencabut kerajaan orang yang dia kehendaki, Soeharto pun tumbang pada akhirnya, terpaksa turun tahta. Nah, ini permainan daripada nama Allah Malikul Mulki yang memiliki kerajaan itu. Dia hari ini beri kerajaan kepada kita. Kalau kita kada bisa merawat kerajaan yang diberi Allah ini, Allah tarik lagi kerajaan itu, diganti dengan orang yang lain.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillah malikil mulki ayyamlika nafsah indal ghadab wal hasad wa indar rida wal hub wa indar syiddah wa indar raha. Malikul mulki, nama Allah yang ke-84 yang diharamkan siapapun bernama dengan Malikul Mulki. Kada boleh ada orang banggaran Malikul Mulki. Jadi kada samuaan nama Allah itu bisa diubah nama manusia atau nama apapun. Ada nama-nama tertentu yang khusus untuk Allah yang diharamkan orang bernama dengan nama itu. Allah contohnya, yang anak banggaran Allah. Dalam kitab I'anah Talibin ada kisah orang bertasmiyah, siapa ngarannya Allah, tuntung ditasmiyahi langsung timbak patir ke kanakannya, mati. Karena nama Allah itu hanya mutlak untuk nama Tuhan. Menghendak ngaran Allah juga tambahi Abdullah, atau Abdillah atau Ubaidillah. Jangan Allah itu aja. Allah Ar-Rahman, yang hendak ngaran Ar-Rahman. Masjid kah? Ada ngaran Ar-Rahman ganti ngarannya Baitur Rahman. Jangan Ar-Rahman wara. Apalagi manusia jangan banggaran Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang memberikan surga, menciptakan surga dan segala macam nikmat-nikmat yang agung. Siapa ada bisa Ar-Rahman selain pada Allah? Ya, Ar-Rahman itu hanya nama Allah. Jangan dengarani manusia dengan Ar-Rahman. Dilarang, kada boleh. Haram hukumnya. Apalagi Al-Khaliq, pencipta. Nah, itu ngaran Tuhan. Jangan mengarani anak Al-Khaliq. Amun anak juga tambahi Abdul Khaliq. Nah, Abdul Khaliq. Atau apakah lagi yang tambah sebelumnya? Nur Khaliq misalnya. Kalau Khaliq warak itu kada boleh. Termasuk nama Allah yang khusus Malikul Mulki. Nah, ini jangan hendak banggaran Malikul Mulki itu untuk Allah aja bolehnya. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Malikul Mulki ayyamlika nafsah indal ghadab wal hasad wa indar rida wal hub wa indar syiddah wa indar raha. Nah, kalau kita sudah percaya Allah itu bernama Malikul Mulki, yang berkuasa penuh dalam kerajaannya, dia bisa mengendalikan segala-galanya. Nah, kita sebagai hamba Allah berakhlak dengan nama itu, kita mesti bisa mengendalikan diri kita. Coba kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita, terutama indal ghadab, ketika marah, wa indal hasad, ketika dengki, wa indar ridha wal hub, ketika senang dan cinta, wa indar syiddah wal raha, ketika susah dan lapang. Ini keadaan-keadaan yang memerlukan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita yang sampai menyimpang dari jalan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal ghadab, ketika marah. Orang marah itu biasanya hilang kendali. Orang marah, orang kali bisa lagi mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Orang marah mau macam-macam. Kada tahu siapa orang yang marah. Bisa berkata-kata kotor, bisa memukul, bisa menghina, bisa macam-macam.
Nah, kita dituntut oleh Allah sebagai bukti iman kita kepada Malikul Mulki agar bisa mengendalikan diri kita pada waktu marah itu. Marah itu manusiawi. Manusia itu pasti mau marah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang luar biasa kalau kita mampu mengendalikan marah itu. Marah itu manusiawi, tapi jangan sampai keluar, dikendalikan. Rasulullah SAW, beliau sering marah. Beliau kendalikan marah itu sampai-sampai merah wajah beliau yang putih bersih itu. Nah, beliau mengendalikan. Jangan sampai waktu marah itu keluar kata-kata, ucapan-ucapan yang bila kita sadar kita sesali. Hutan sampai bunga, besareknya itu bunga pian lima aja. Hutan mendakannya bunga. Besadarnya menyesal enak. Nah, waktu marah itu kayak apa supaya jangan sampai keluar kata-kata itu. Kita kendalikan diri kita. Marah itu alami, itu fitrah manusia, bisa marah. Dan kadang-kadang marah itu disuruh dalam agama kita. Tapi sampai di mana marahnya, jangan sampai di luar kendali. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, memiliki diri kita supaya menjaga marah ini. Kita kalau disuruh jangan marah, kalau disuruh karena kau jangan marah, tapi suruh mengendalikan marah. Rasulullah SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah. Nabi, siapa yang pandai mengendalikan marahnya, Allah akan tahan azabnya di hari kiamat nanti kepadanya. Nah, jadi kita disuruh memiliki diri kita. Satu, ketika marah. Yang kedua, wal hasad, ketika dengki, ketika hiri dengki. Hiri dengki itu manusiawi. Ujar Nabi 3 hal manusia kali bisa lepas, pasti ada. Antara lain apa? Hiri dengki. Kita misalnya nih berwarung 2 buah, warung kita, warung kawan nih bilang payuban berwarung jam 10 habis deh barang-barangnya, bubuhnya habis, nasi bungkusnya habis jam 10. Kita tengah hari dan apa lagi. Nanti kawan sebelah banyak pelanggannya, banyak pembelinya, kita maka membawa kerja kadada. Nah, pasti ada dalam hati kita itu kada nyaman dengan keadaan ini. Nah, itu disebut hasad. Nah, kalau kita hilang daripada diri kita itu pada awal, itu memang fitrah diri kita. Kalau kawan dapat nikmat kita kada sakit hati, itu manusiawi. Malaikat jangan kalau kada itu. Cuma ujar Nabi kita, nah, di dalam sebuah hadis beliau, kalau engkau ada sifat seperti itu, timbul kada nyaman, kawan dapat nikmat, pada tabji, jangan kau aniaya dia. Artinya kau aniaya itu apa? Jangan sampai ada dalam hati kita usaha, rencana untuk menghilangkan nikmat itu dari kawan. Nah, itu aja. Kawan dapat nikmat kekayaan, dapat nikmat apa, kita sakit hati kawan, biasa. Tapi jangan sampai kita kendalikan itu, jangan sampai ada usaha untuk kawan itu hilang daripada nikmat itu. Nikmat itu pindah ke kita, jangan sampai itu. Nah, jadi di waktu kita ada kenyaman hati, kawan dapat nikmat, itu biasa. Nah, di situ disuruh kita menguasai diri. Jangan sampai kenyaman itu membawa kita kepada menjatuhkan kawan, menghilangkan nikmat dari kawan, jangan sampai itu. Nah, jadi itu buah iman kepada Malikul Mulki. Kau memiliki diri dalam hal seperti marah, dalam hal dengki,
Wa indar ridha wal hub, dan ketika senang dan cinta. Nah ini kadang-kadang bila sudah kesenangan lawan orang, bila kecintaan lawan orang, sudah kada bisa mengendalikan diri, kada kau memiliki diri lagi. Bila sudah kesayangan orang nih, kecintaan lawan orang, itu kadang-kadang kita kada bisa lagi menguasai diri. Kalau kita beriman kepada Malikul Mulk, di saat kita cinta, saat kita senang, tetap diri kita dalam kendali kita, tetap kita mampu memiliki, menguasai diri kita, jangan sampai melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda syiddah wa inda raha, dan ketika susah, ketika senang. Nah ini diperlukan juga kemampuan kita untuk memiliki diri. Di waktu susah kadang-kadang orang jadi kalap, mau berbuat apa ketika susah, ketika terjepit. Nah ketika senang pun orang bisa lupa diri, orang bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ujar Nabi, aku di Nabi kada takut, wahai umatku, kalian itu susah, miskin, kok kada takut. Yang aku takut tuh apa, ajar Nabi? Dibukakan dunia, dibukakan sumber-sumber rezeki oleh Allah. Sini sumber rezeki, sini sumber rezeki, dibuka Allah kemakmuran. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar sumber rezeki itu.